warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dicatat sebagai amal soleh sehingga kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah, menjadi uswah, contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian tafsir. Mungkin pagi ini hanya satu ayat di dalam surat An-Nur, ya, yaitu kita lanjutkan surat ketiga di surat An-Nur. Kemarin kita sudah membaca ayat pertama dan ayat kedua. Sekarang kita akan membaca ayat yang ketiga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Az-zani, orang laki-laki yang berzina, la yankihu, tidak mengawini, illa kecuali zaniatan, orang perempuan yang berzina, au musyrikatan, atau orang perempuan musyrik. Wazaniyatu, dan orang perempuan yang berzina, la yankihuha, tidaklah menikahinya, illa zanin au musyrik, kecuali orang laki-laki yang berzina atau orang laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan yang demikian itu atas kaum mukminin, atas orang-orang yang beriman. Nah, para jemaah sekalian, kalau kemarin pada ayat yang kedua Allah menegaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina, karena zina itu termasuk dosa besar. Jadi kalau orang berzina itu tidak mengeluarkan dia dari keimanannya, tetapi dia dimasukkan di dalam orang-orang yang berbuat dosa. Ya, jadi kalau misalnya seorang muslim yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia tetap muslim. Ya, hanya dia melakukan perbuatan yang hina, perbuatan yang kotor. Ya, jadi tidak mengeluarkan dia dari keimanannya. Dan hukuman bagi orang yang berzina
di dalam ayat yang kedua kemarin kita membaca jelas sekali, yaitu dilakukan hukuman jilid bagi orang yang ghairu muhsan, orang yang berzina yang belum keluarga, dan diberlakukan hukum rajam bagi orang yang muhsan yang sudah berkeluarga. Dan hukuman itu fungsinya ada dua. Yang pertama adalah mencegah orang berbuat dosa yang serupa, yaitu zina. Dia disamakan dengan jawabir, ya, jadi mencegah, sebagai pencegah orang untuk melakukan perbuatan dosa. Yang kedua fungsinya adalah sebagai jawazir, yaitu penebus dosa. Jadi orang kalau melakukan perbuatan dosa zina, maka ketika diterapkan hukuman Allah itu yang terdapat di dalam Quran, maka dosa zinanya tertebus di dunia. Maka dia tidak lagi membawa dosa perbuatan zinanya itu di akhirat. Maka di akhirat tidak tidak dihukum lagi, karena sudah selesai di dunia. Nah, di dalam ayat yang ketiga ini dijelaskan tentang perempuan dan laki-laki yang berzina, ya, itu bisa terjadi di kalangan umat muslim atau bisa terjadi pada orang musyrik. Allah menegaskan azani la yankihu illa zaniyatan. Ya. Orang laki-laki yang berzina la yankihu, tidak mengawini, illa zaniyatan, kecuali orang perempuan yang berzina. Nah, ini menegaskan satu kenyataan bahwa bisa saja perbuatan zina itu dilakukan oleh orang muslim, ya, dilakukan oleh orang muslim, au musyrikatan, atau dilakukan oleh wanita musyrik, ya. Jadi bisa muslim dengan muslim atau muslim dengan musyrik, bisa saja perbuatan zina itu dilakukan. Kemudian yang perlu dipahami di dalam lafaz ayat ini adalah kata yankihu. Kata yankihu itu kan asalnya dari nakaha, ya. Fi'il madhinya itu nakaha yankihu, itu maksudnya mengawini atau menikahi. Yang dimaksud di dalam ayat ini bukan sekedar melakukan akad nikah, bukan, tapi yang dimaksud dengan yankihu di sini itu bersetubuh. Nah, jadi sudah menggauli, sudah terjadi persetubuhan. Nah, jadi kalau hanya akad nikah saja belum bersetubuh, tidak termasuk yang disampaikan di dalam ayat ini. Jadi kata-kata azani, ya, bahwa orang laki-laki yang berzina la yankihu, tidaklah dia mengawini, itu maknanya tidaklah dia menyetubuhi illa zaniatan, kecuali dengan perempuan yang berzina. Nah, jadi itu fakta perzinahan. Jadi ayat ini berbicara tentang fakta perzinahan, bahwa perzinahan itu dilakukan oleh laki-laki, ya, yang menyetubuhi perempuan. Makanya dikatakan di sini azani dan zaniatan, ya, orang perempuan yang berzina, ya. Jadi orang laki-laki yang berzina, ya, hanya dengan perempuan yang mau dizinai. Itu maksudnya di dalam ayat ini. Jadi bukan sekedar melakukan akad nikah, tetapi bersetubuh di sini maknanya, ya. Au musyrikatan, atau perempuan musyrik. Nah, jadi di sini perempuan musyrik itu juga bisa saja dia itu
berzina dengan laki-laki muslim. Berzina ya. Kalau hukumnya kan sudah jelas. Ya, hukumnya sudah jelas bahwa laki-laki muslim itu tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik. Kalau perempuan ahlul kitab masih boleh, tapi perempuan musyrik itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mukmin. Nah, ini banyak yang tidak paham. Ya, yang boleh itu laki-laki muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Ya, kalau perempuan musyrik itu tidak boleh, haram hukumnya. Laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Ya. Begitu juga wanita muslim haram hukumnya menikah dengan laki-laki musyrik. Laki-laki ahlul kitab saja tidak boleh, apalagi laki-laki musyrik. Kalau laki-laki muslim masih boleh menikah dengan ahlul kitab perempuan, tapi tidak boleh menikah dengan orang musyrik perempuan. Ya. Wazaniyatu la yankihuha, dan orang perempuan yang berzina la yankihuha, tidaklah dinikahi illa zanin au musyrik, kecuali oleh laki-laki yang berzina atau orang musyrik laki-laki yang berzina. Ya, jadi ini juga menegaskan bahwa perempuan yang berzina itu hanya disetubui atau hanya digauli oleh laki-laki yang berzina. Jadi pezina laki-laki dan pezina perempuan. Ya. Yang kedua ini pezina perempuan dia hanya berbuat zina dengan pezina laki-laki. Nah, ayat ini sering sekali disalahpahami. Ya, disalahpahami. Orang mengatakan pezina itu hanya menikah dengan pezina. Ya. Dalam hal membina rumah tangga. Tidak, ya. Jadi hukumnya di dalam Islam itu, kalaupun ada misalnya seorang pezina laki-laki, itu kalau dia menikahi perempuan baik-baik itu sah. Asalkan ya rukunnya itu ada, ya. Misalnya melakukan pernikahan itu tetap sah. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi ayat ini memang harus dipahami bahwa ini menggambarkan sebuah kenyataan tentang persetubuhan, ya, yang dilakukan di luar ikatan pernikahan. Nah, jadi itu dinamakan dengan zina, ya. Bukan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kemudian akhir ayat ini Allah tegaskan wa hurrima dzalika, dan diharamkan yang demikian itu alal mukminin, ya, bagi orang mukmin atau atas orang mukmin. Ya, ini menegaskan bahwa zina itu adalah perbuatan yang diharamkan, ya, dan termasuk dosa besar. Tetapi ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap sebagai orang muslim, yaitu orang muslim yang melakukan perbuatan dosa. Nah, karena itu di dalam ayat ini Allah tegaskan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, para jamaah sekalian, mengenai ayat yang ketiga ini, kalau kita membaca itu banyak riwayat, ya, yang menjelaskan tentang asbabun nuzulnya. Ya, setidaknya ada beberapa
beberapa riwayat ya tentang asbabun nuzulnya. Itu ada beberapa riwayat di dalam kitab-kitab tafsir ya, sehingga tentang asbabun nuzul ayat ini banyak riwayat yang berbeda-beda ya. Misalnya salah satu riwayat ya itu dijelaskan bahwa ada seorang pelacur ya yang bernama Anak. Ini pelacur perempuan itu bernama Anak. Ini dikenal sebagai pelacur di masa jahiliyah. Jadi sebelum Islam turun, di masa jahiliyah itu ada pelacur yang bernama Anak itu, yang dia itu melacur hingga sampai menaklukkan kota Mekah. Ya, seorang pelacur ini dia masih melacur itu hingga kota Mekah ditaklukkan. Kemudian ada seorang yang biasa menjadi pelanggannya. Ya, jadi pelacur ini ada pelanggannya ya. Ada mantan pelanggannya itu yang kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Nah, jadi di masa jahiliyah dia itu seorang pezina, menjadi pelanggannya pelacur ya. Maka dia juga seorang pezina, tapi kemudian masuk Islam dan dia menjadi sahabat Nabi ya. Kemudian yang masuk Islam ini, yang menjadi sahabat Nabi ini, meminta kepada beliau untuk dinikahkan dengan pelacur tadi itu. Nah, dia sudah menjadi sahabat Nabi, sudah Muslim, minta dinikahkan dengan si pelacur itu. Ya. Maka kemudian turunlah ayat tadi itu, ya, ayat yang ketiga, yang menegaskan bahwa ada orang ya pezina itu yang minta dinikahkan dengan pezina walaupun dia sudah menjadi sahabat Nabi. Nah, ini menggambarkan satu fakta, satu kenyataan bahwa itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian Allah sampaikan. Kemudian di dalam tafsir At-Tabari juga diriwayatkan ya dari Abdullah bin Umar bahwa ada seorang laki-laki dari kaum muslimin ya yang meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi perempuan yang bernama Ummu Mahzul. Nah, Ummu Mahzul. Nah, siapa Ummu Mahzul ini? Ummu Mahzul ini juga seorang pezina, perempuan yang suka berzina. Ya. Nah, perempuan yang suka berzina. Maka si Ummu Mahzul ini biasanya dia itu memberi hadiah kepada orang yang mau berzina dengannya. Jadi kalau orang laki-laki itu biasanya berzina, dia itu bayar pelacurnya itu. Kalau Ummu Mahzul ini tidak, siapa yang mau berzina dengannya dia kasih hadiah. Ya. Jadi siapa laki-laki yang mau dia kasih hadiah. Nah, ini ada seseorang dari kaum muslim yang mau menikahi wanita pezina ini ya. Maka kemudian Nabi membacakan ayat yang ketiga ini. Jadi itu kemudian para ulama berpendapat bahwa sebetulnya ayat ketiga dari surat An-Nur itu menggambarkan satu fakta bahwa orang yang baik-baik itu ada kemungkinan dia itu ingin menikahi perempuan yang sering berbuat zina. Ya, jadi ada kenyataan itu ada ya. Maka kalau kemudian dikatakan
bahwa laki-laki itu tidak boleh menikah dengan pezina itu tidak yang dimaksud dari ayat ketiga ini. Itu apa namanya, dalil yang lain, ya, dalil yang lain. Jadi kalau mau menikah itu kan dilihat, ya, siapa dia, putranya siapa, keturunannya siapa, dia orang baik-baik atau tidak. Nah, itu termasuk dalil yang itu, bukan yang ini, ya. Jadi ini justru menggambarkan bahwa kenyataan itu ada, ya. Maka kemudian Allah tegaskan hurrima dzalika, ya, alal mukminin, maka yang demikian itu diharamkan bagi kaum muslimin. Itu yang diharamkan bukan menikahnya, tapi bersetubuhnya itu, zinanya itu, ya. Di zina walaupun dilakukan muslim dengan muslim ya tetap haram itu, apalagi dilakukan muslim dengan musyrik, ya. Jadi tetap hukumnya adalah haram, ya. Karena itu para jemaah sekalian, itu beberapa asbabun nuzul, masih ada riwayat yang lain, ya. Jadi ada beberapa riwayat, ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir, ya, tetapi semuanya mengarah pada satu kenyataan bahwa perzinahan itu bisa terjadi kepada siapa saja, ya, pada orang Islam maupun orang musyrik. Nah, kita lihat sekarang hukumnya, ya, kandungan hukumnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami dari ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi itu pada surat An-Nisa ayat 24. Nah, nanti akan kita sampai ke sana, ya. Itu jelas Allah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, ya. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-24 itu Allah berfirman, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin, ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, jadi ini jelas. Jadi Allah itu memberikan jalan kepada kaum yang beriman itu untuk menikah, ya, dengan orang-orang yang baik, ya, bukan dengan para pezina. Nah, itu jelas, ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-24 itu, panjang ayatnya, itu nanti akan berbicara tentang orang-orang yang haram dinikahi termasuk orang musyrik, ya. Kalau itu terjadi, maka itu dihukumi zina, ya, dihukumi zina, baik laki-laki yang menikah dengan perempuan musyrik atau perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki musyrik. Nah, sekarang ini harus hati-hati Bapak Ibu, ya, harus betul-betul dilihat, ya. Ada orang sekarang menganggap enteng itu pernikahan beda agama, atau justru pernikahan itu termasuk kepada atau dengan orang-orang yang musyrik, ya. Ahlul kitab itu kan orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah, ya. Siapa yang termasuk ahlul kitab? Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu termasuk ahlul kitab. Selain mereka itu bukan ahlul kitab, ya. Misalnya orang yang beragama Buddha itu bukan ahlul kitab, itu orang musyrik. Hindu misalnya, itu orang musyrik, bukan ahlul kitab. Nah, maka itu berhati-hati dengan orang-orang yang bukan dari ahlul kitab. Dengan ahlul kitab saja itu harus betul-betul dipikirkan betul, ya. Makanya laki-laki boleh menikah dengan ahlul kitab, karena laki-laki itu qawam,
Tapi perempuan tidak boleh menikah dengan ahli kitab, karena posisi perempuan itu adalah orang yang diatur ya di dalam rumah tangga. Maka itu bisa membawa jalan untuk murtad. Ya, karena itu surat An-Nur ini perlu dibaca ya oleh kita ya, karena di sini banyak hukum yang berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan, termasuk ayat yang ketiga ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum dari kandungan hukum ya yang ada di dalam ayat yang ketiga dari surat An-Nur ya. Karena itu mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan menjadi kehati-hatian kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai jatuh melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, satu ayat saja. Insyaallah minggu depan 2 ayat, karena itu saling berhubungan, yaitu ayat ke-4 dan ayat ke-5. Demikian yang bisa saya sampaikan.